Model penyelenggaraan peradilan pidana. Model penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia mengacu pada sistem yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Model ini mencakup tahapan terintegrasi dari penanganan tindak pidana hingga eksekusi putusan dengan prinsip-prinsip seperti tahapan utama yang terdapat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi. Adapun aktor utama seperti polisi atau kepolisian untuk penyidikan, kejaksaan untuk penuntutan, pengadilan untuk pemeriksaan, dan lembaga pemasyarakatan untuk eksekusi. Ada juga yang namanya prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keadilan, keseimbangan hak tersangka atau terdakwa, dan pengawasan independen oleh Mahkamah Agung. Ada pula yang namanya model modern, yang dimana mengadopsi pendekatan restoratif, justice, mediasi, dan diversifikasi penyelesaian seperti pidana alternatif untuk efisiensi dan keadilan sosial. Model ini bertujuan memastikan proses peradilan berjalan transparan, akuntabel, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Ketiga tahap di atas adalah tahapan awal dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHP yang bertujuan mengumpulkan informasi dan bukti untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Pemeriksaan. Pemeriksaan ialah tahap awal oleh penyidik atau pejabat berwenang untuk menilai laporan atau pengaduan, menentukan apakah ada unsur tindak pidana, dan memutuskan tindak lanjut seperti penyelidikan. Tidak memerlukan izin khusus dan bersifat administratif. Sedangkan penyelidikan ialah proses pengumpulan informasi awal dan bukti untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Dilakukan oleh penyidik seperti polisi atau kepolisian berdasarkan laporan atau pengetahuan sendiri. Hasilnya bisa berupa penghentian atau dilanjutkan ke penyidikan. Tidak memerlukan izin pengadilan. Sedangkan penyidikan ialah tahap lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna membuat terdakwa dapat diajukan ke pengadilan. Dilakukan oleh penyidik dengan wewenang seperti memanggil saksi, menggeledah, dan menahan tersangka. Harus berdasarkan surat perintah penyidikan dan dapat diawasi oleh pengadilan. Ketiga tahap ini menekankan perlindungan hak asasi manusia seperti hak tersangka untuk didampingi pengacara dan harus dilakukan secara proporsional untuk menghindari pelanggaran hukum.